Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan dari stasiun Ketapang. Nah, setelah tadi saya naik kereta api Probowangi dari Jember menuju ke stasiun Ketapang ini, sebentar lagi saya akan melanjutkan kembali untuk pulang ke Jember menggunakan kereta api Blambangan Express yang saat ini merupakan kereta api dengan rute terpanjang nomor 1 di Indonesia yang melayani dari stasiun Ketapang ini ke stasiun Jakarta Pasar Senen via Semarang Tawang. Nah, informasi aja untuk kereta api Blambangan Express ini baru saja diperpanjang rutenya menuju ke Pasar Senen itu baru-baru ini, berapa minggu yang lalu ya, kayaknya semingguan yang lalu dah. Blambangan Express ini diperpanjang hingga ke Pasar Senen. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini saya naiknya ke Jember aja ya. Mungkin di lain waktu nanti full trip ke Pasar Senen. Oke, gimana keseruannya? Yuk guys, mari kita tunggu jam keberangkatannya. Masih berapa jam? 2 jam lagi. Sekarang jam 12.50, nanti berangkatnya jam 2.50. Nah, berhubung saya ini belum beli tiket kereta api Blambangan Express, jadi mari kita coba beli di loket. Nah, ini sekalian kita coba dengan metode tarif khusus ya. Ini tepat 2 jam sebelum keberangkatannya kereta api Blambangan Express. Yuk langsung aja coba kita pesan di loket. Oke, ini saya sudah berhasil membeli tiket kereta api Blambangan Express. Namun ternyata kereta api Blambangan Express ini sudah tidak tersedia tarsus dari stasiun Ketapang ke stasiun Jember. Terakhir saya naik kereta Wijaya Kusuma itu dari Ketapang ke Jember ini ada tarsusnya. Nah, tapi ternyata Blambangan Express ini nggak ada, jadi saya belinya tuh tarif parsial. Untuk kelas eksekutif harganya 140.000 dan yang kelas ekonomi itu 110.000. Nah, yang ekonomi ini ekonomi new generation modifikasi seperti kereta api Jayabaya, lalu Gaya Baru Malam Selatan dan Jaka Tingkir. Jadi dia itu udah nggak tegak 90 derajat lagi dan ya udah lebih bagus lah. Oke, masih lama sekali, masih 1 jam, 2 jam lagi untuk keberangkatan kereta api Blambangan Express. Ya udahlah, mari kita keliling-keliling dulu di sekitaran stasiun Ketapang. Sampai jumpa nanti saat akan keberangkatan kereta api Blambangan Express. Nah, ini jam 2.19, saya sudah dipersilahkan boarding untuk memasuki peron dari stasiun Ketapang. Nah, sambil menunggu jam keberangkatan dari kereta api Blambangan Express, saya akan menjelaskan sedikit tentang kereta api Blambangan Express ini. Kereta api Blambangan Express ini merupakan kereta yang awalnya itu diluncurkan tahun 2022. Pengganti dari kereta api Mutiara Timur. Awalnya itu diluncurkan dari stasiun Ketapang ini menuju ke stasiun Semarang Tawang dengan jam keberangkatan itu malam hari. Nah, setelah 2 tahunan beroperasi, kereta api Blambangan Express ini akhirnya diperpanjang ke Pasar Senen dari stasiun Ketapang. Kenapa begitu? Karena untuk membantu mobilitas transportasi untuk orang-orang yang dari Jakarta mau langsung ke Bali. Karena kalau pakai Pandalungan dulu kan dari Jember ke Banyuwanginya itu masih kudu oper ya, jadi tetap nggak direct gitu. Akhirnya PT KAI memperpanjang rute kereta api Blambangan Express ini dari stasiun Ketapang menuju ke Pasar Senen. Nah, yang dari Ketapang ini berangkatnya jam 2.50. Kalau yang dari Pasar Senen itu berangkatnya jam setengah 1 siang kalau nggak salah. Nah, nanti kereta ini yang dari Ketapang ini nyampe di Pasar Senen itu besok pagi jam 7. Oke, langsung saja kita tunggu kedatangan kereta api Blambangan Express. Nanti akan dilansir dari Depo Rangkaian sebelah sana ke jalur 1 sini. Nah, sebentar lagi saya akan duduk di eksekutif 1. Jam 2.30 kereta api Blambangan Express ini dilansir dari Depo Rangkaian menuju ke tempat pemberangkatan, yaitu di jalur 1. Untuk lokomotif dinasnya ini menggunakan CC 203. 203-9813 di Poindo Sido Topo. Dan ternyata eksekutifnya di livery spesial HUT Kemerdekaan, teman-teman. Wah, mantep ini. Jarang-jarang loh eksekutif mild steel gini itu dikasih livery kayak gini. Biasanya tuh kereta-kereta stainless aja yang dikasih ginian.
Wah, mantep ini. Saya udah di eksekutif 1 di situ. Dan ini rata loh teman-teman. Liverinya sampai dari depan sampai ke belakang itu. Wah, mantap, mantap, mantap. Langsung aja kita ke tempat duduk saya di eksekutif 1, kursi nomor 6A. Wah, asli saya gak nyangka loh kalau dikasih stiker livery tema HUT gini. Biasanya yang dikasih itu cuma kereta-kereta stainless steel aja nih. Jarang-jarang kereta mild steel gini dikasih livery spesial tematik gini. Berarti 7.12, oh kita di depan. Eksekutif 1 menggunakan K1 08206 Ketapang, yang artinya kereta ini tuh mulai dinasnya tahun 1982 di Poindo KTG, atau kereta ini tuh berada di naungannya di Poindo Ketapang. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, seperti inilah bentuk dari interior eksekutif kereta Belambangan Express. Kursi 6A. Oke, berarti kita sebelah sini. Oke, mumpung ini berangkatnya masih cukup lama, masih ada 20 menitan lagi, saya akan mereview sedikit untuk rangkaian kereta api Belambangan Express ini. Kereta api Belambangan Express ini menggunakan kereta eksekutif dengan kaca retrofit atau kaca pesawat angkatan tahun 1980-an, dan juga menggunakan kereta api ekonomi New Generation modifikasi yang ada di belakang, yaitu modifikasi dari kereta api ekonomi Kemenhub angkatan tahun 2012, 2013 sampai 2014. Dan yang unik seperti yang tadi saya bilang, ini ada livery khusus untuk HUT kemerdekaan. Ini kayaknya cuma ada di Belambangan Express aja deh untuk yang ini livery khusus HUT RI yang dipasang di kereta non stainless steel. Untuk kereta-kereta lain saya kurang tahu, kayaknya nggak ada. Dan walaupun ini sama-sama kaca pesawat dengan kereta api Ranggajati dan kereta api Wijaya Kusuma, namun untuk kenyamanannya itu tingkatannya itu jauh lebih nyaman kereta api Ranggajati dan Wijaya Kusuma. Kenapa? Karena untuk produksi kelas eksekutif dengan kaca pesawat yang paling baik, yang terbaik itu ada di tahun 2009-2010 yang dipakai oleh kereta api Ranggajati dan Wijaya Kusuma. Nah, untuk rasanya gimana dan fasilitasnya apa aja nanti akan kita review saat udah jalan. Nanti kita bandingkan dengan eksekutifnya kereta api Ranggajati dan kereta api Wijaya Kusuma. Ini kita coba jalan ke belakang dulu ya. Nah, ini malah ada eksekutif yang tahun 1966. Dia mulai dinasnya itu tahun 1966. Udah lumayan tua ya. Kalau dibandingin sama Ranggajati sama Wijaya Kusuma, eksekutifnya ini terpaut cukup jauh. Kita coba ke belakang, kita intip ekonomi New Generation-nya. Wah, ternyata ekonomi New Generation ini juga dipasang stiker teman-teman. Tuh, ekonomi New Generation 2 sama ekonomi New Generation 2 aja. Saya kira eksekutif aja loh yang dipasang stiker. Wah, unik nih rangkaian Belambangan Express ini. Eksekutif sama ekonomi 2 ini dipasang livery spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Oke, coba kita intip ya dalamnya ekonomi New Generation ini seperti apa. Apakah sama dengan ekonomi New Generation-nya Mutiara Timur yang sempat saya coba sebelumnya. Dan ini kereta makannya juga dikasih liverynya, dikasih livery HUT. Nah, untuk kereta ekonomi New Generation-nya ini sama ya, sama Mutiara Timur. Dia modifikasi dari kereta ekonomi Kemenhub. Konfigurasi dari kereta api ekonomi New Generation modifikasinya ini dua-dua sama seperti kereta kelas eksekutif, yang kapasitasnya itu 72 penumpang. Dan ini untuk pemberhentian kereta api Belambangan Express. Dari Ketapang dia berhenti di Banyuwangi Kota, Ronggo Jampi, Temuguruh, Kalistail, Kalibaru, Jember, Rambi Puci, Tanggul, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil,
Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepung, Rombo, Semarang, Tawang, Jateng, Tegal, Pekalongan, Cirebon, Karawang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Dan untuk perjalanan kereta api Belambangan Express ini ditempuh dalam waktu 16 jam untuk full tripnya. Oke, yuk kita balik ke kelas eksekutifnya. Dan seperti inilah untuk interior dari kereta kelas eksekutif kereta api Belambangan Express. Di sini ada footrest, lalu juga ada tirai. Ini modelnya tirai tarik seperti kereta eksekutif pada umumnya. Nah, kayak gitu. Terus juga ada stop kontak. Ini ada reclining seat. Dan juga di sini ada meja makan. Nah, ini karena udah tua ya rangkaiannya ya. Jadi ini meleot-leot teman-teman. Waduh, gimana ini? Nah, ini meja makannya di sini. Ini model-model meja lipat seperti kelas eksekutif pada umumnya. Nah, ini bisa dimajuin. Nah, untuk meja makannya sendiri ini kayaknya lebih bagusan punyanya Rangga Jati ya. Dan ini juga, aduh, sebentar. Nah, ini naruhnya gini. Saya lagi ngejret. Nah ini nih, aduh ini agak udah rusak ya armrestnya. Terus juga ini footrestnya itu nggak bisa dikunci teman-teman. Nah ini ngelos gini aja, nggak bisa diapa-apain udah. Kalau Rangga Jati kemarin kan bisa diatur ya ketinggiannya, tapi ini nggak. Nah coba yang punya sebelah. Oh yang punya sebelah bisa, cuma seatnya kita aja nih yang nggak bisa. Agak disayangkan ya, eksekutif tapi kok kayak gini. Dan untuk tirainya biasa. Nah ini model bagasinya itu beda sama yang punyanya Rangga Jati. Kalau punyanya Rangga Jati itu kan ada tutupnya ya, jadi dia itu bener-bener kayak model pesawat beneran. Nah tapi kalau ini tuh bagasinya itu biasa aja. Tapi untuk reclining seat di sini letaknya ini aman kok. Nih ya, coba saya rebahin. Nah, ini maksimal rebahnya itu seperti ini. Tuh. Ya lumayan rebah lah. Untuk rebahnya tetap seperti standar kelas eksekutif pada umumnya. Nah, ini kita coba review toiletnya. Toiletnya kereta Belambangan Express ini terkenal mewah banget teman-teman. Tuh kan. Gila, mewah banget ini. Ntar saya kunci. Alah susah. Nah, ini jendelanya bisa dibuka. Dan ini lihat sumpah, toiletnya rombaannya cakep banget sih. Kayak gini nih biasanya dirombak sama Balayasa Manggarai. Wah mantep. Dan ini untuk toilet kereta kelas eksekutif ini ada di, bentar, satu sisi apa dua sisi ya kalau Belambangan Express ini? Oh di dua sisi teman-teman. Jadi ada di belakang satu sama di depan rangkaian satu. Dan karena ini kacanya lebar secara tidak sengaja saya jadi face reveal ya. Dan jam 2.49 kereta api Belambangan Express diberangkatkan dari stasiun Ketapang, Banyuwangi. Ini jam 3 sudah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Nah ini stasiun yang paling dekat untuk menuju ke pusat kotanya Banyuwangi. Jadi ini yang naik itu ramenya itu di sini karena ini yang paling deket sama pusat kotanya Banyuwangi. Kalau Ketapang itu biasanya orang-orang yang dari atau mau ke Bali aja.
3:30 tepat kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Temuguru. Dan sepertinya di sini kalau nggak salah kita akan bertemu atau bersilang dengan kereta api Pandanwangi. Mungkin kalau nggak di sini di Kalistail nanti. Oke, saya akan membahas tentang tarif tiket kereta api Blambangan Express ini. Nah, tadi setelah saya tanya di petugas loket, kereta api Blambangan Express ini hanya tersedia tarif khusus itu di stasiun Probolinggo sampai stasiun Surabaya Gubeng. Jadi sebelumnya kereta api Blambangan Express ini kayaknya pernah ada tarsus deh dari Jember ke Ketapang, tapi nggak tahu kenapa sekarang hanya berlaku dari Probolinggo ke Surabaya Gubeng. Nah, tapi walaupun tidak dapat tarsus, hitungannya kereta eksekutifnya ini murah teman-teman daripada kereta Wijaya Kusuma. Karena kalau tarif normal atau tarifnya Wijaya Kusuma itu dari Jember ke dari Ketapang ke Jember atau sebaliknya itu 300 ribuan. Tapi kalau ke Blambangan Express ini itu hanya 140 ribu. Nah, kenapa gitu? Bukan karena promo perpanjangan rute, tapi karena Blambangan Express ini ada tarif parsialnya. Jadi tarif parsial ini tarif khusus, bukan tarif khusus ya, tarif yang lebih murah lah di area tertentu. Ke 42 menit kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Kalistail. Jam 3:45 menit kereta api Blambangan Express kembali diberangkatkan dari stasiun Kalistail. Berarti di stasiun Kalistail kereta ini tuh cuma berhenti 2 menit aja. Serasa kereta Argo ya. Berhenti di stasiun-stasiun cuma 2 menit aja. Oke, barusan kita melintas langsung stasiun Glenmore dan kita bertemu dengan kereta api lokal Pandanwangi. Ternyata melesetnya cukup jauh ya. Dari pertama perkiraan saya silangnya di Temuguru ternyata salah, di Kalistail juga ternyata salah, Sumberwadung pun juga ternyata salah, dan barusan ternyata Blambangan Express dan Pandanwangi ini bertemunya di stasiun Glenmore. Jam 4:03 kereta api Blambangan Express telah tiba di stasiun Kalibaru, stasiun ujung barat dari Kabupaten Banyuwangi. Nah, setelah stasiun Kalibaru ini kita akan melewati Gunung Gumitir, jalur eksotik di Daop 9 Jember. Dan ini dia spesialnya jalur Gumitir. Ini terlihat tuh ada Gunung Raung. Dan ini pas banget ya, pas lagi golden hour-nya sunset. Jadi itu kelihatan bagus gitu, apalagi ini cuacanya cerah banget. Ditambah dominasi dari warna hijau dedaunan di sekitaran sini. Wah, mantap ini.
Dan ini menjelang stasiun Kalisat, kita bertemu X jalur dari stasiun Kalisat ini ke stasiun Panarukan. Jadi ini jalur nonaktif. Dahulunya ada satu kereta yang lewat sini, yaitu kereta Blagador yang melayani dari stasiun Jember ke Panarukan Situbondo. Dahulunya jalur ini itu ada rencana mau direaktivasi. Tapi nggak tahu kenapa kok sampai saat ini nggak direaktivasi sama sekali. Itu jalur bekas relnya masih ada, itu masih terpasang. Jam 4:44 kereta api Blambangan Express melintas langsung stasiun Kalisat. Jadi dalam perjalanannya dari stasiun Ketapang ke Jember, kereta Blambangan Express ini hanya berhenti di stasiun Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Temuguruh, Kalisetail, Kalibaru. Setelah Kalibaru dia langsung menuju ke stasiun Jember. Jadi dia melintas langsung stasiun Kalisat. Sebenarnya semua kereta kelas atas dari stasiun Ketapang itu melintas langsung stasiun Kalisat, seperti kereta api Wijaya Kusuma itu juga melintas langsung stasiun Kalisat. Kereta api Mutiara Timur yang fakultatif juga melintas langsung stasiun Kalisat. Dan ini kereta api Blambangan Express itu juga melintas langsung stasiun Kalisat. Dan berhubung sebentar lagi saya akan tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Jember, saya akan mengulas sedikit tentang rangkaian kereta api eksekutif di KA Blambangan Express ini. Menurut saya kereta ini, atau lebih tepatnya rangkaian yang saya naiki ini, ada banyak kekurangan ya. Salah satunya ini yang seperti tadi saya bilang, ini armrestnya ini rusak. Saya senggol dikit aja, nah dia kebuka. Terus juga untuk footrestnya yang ada di sini, ini nggak bisa dikunci teman-teman. Jadi dia ngelos gini aja, nggak bisa diatur ke ketinggiannya. Terus juga ada itu tirai depan itu rusak. Ininya bagian atasnya ini lepas. Terus tadi di kursi belakang saya, kursi nomor 7A itu ada sedikit kendala kayaknya. Itu tadi ada teknisi yang sedang memperbaiki kursinya. Entah kursinya itu gak bisa direbahin atau mungkin ininya juga rusak. Terus selain itu, gangguan lainnya itu juga ada pada pintu antar rangkaian kayak gitu. Nah, di antara eksekutif 1, 2, 3, 4 tadi kan saya jalan ke kereta makan. Eksekutif 4, 3 sama 2 itu pintunya susah banget dibukanya, asli keras. Gak tahu kenapa, padahal pintu dari eksekutif 1 mau depan belakang itu oke-oke aja, gak begitu keras. Apalagi kursi pintu depan ini enteng banget. Tapi begitu di pintu eksekutif paling parah tuh eksekutif 3, pintunya itu susah banget dibukanya. Sampai tadi ada penumpang juga yang mau balik ke keretanya dari kereta makan itu susah banget dibukanya. Tapi untungnya bisa sih. Dan mungkin untuk kedepannya fasilitas-fasilitas yang rusak ini seperti itu tirai, lalu armrestnya ini yang udah udah lodo gitu. Terus footrestnya ini yang nggak bisa diatur, sama pintu keretanya yang udah agak alot itu diperbaiki ya. Oh iya, juga ini kursinya itu nggak tahu kenapa beberapa kursi tadi waktu selepas Ketapang sebelum Banyuwangi Kota saya coba itu ada yang kriet-kriet. Maksudnya kriet-kriet tuh gimana? Waktu diduduki itu kursinya goyang-goyang. Jadi ini kasusnya hampir sama seperti K1 16 New Image yang ada di kereta api Pandalungan X Jaga Jayana. Footrestnya ini rusak, terus kursinya itu goyang-goyang dan juga bunyi. Juga untuk goncangannya ini saya bilang cukup parah ya. Kenapa? Karena dari tadi tirai-tirai ini goyang-goyang gini. Nah, natap-natap gini. Jadi bunyinya tuh kayak angklung. Ininya nih kalau natap kaca, nah itu kayak angklung. Terus juga di belakang itu di bagian bordesnya, terutama itu ada suara kayak di Ekonomi New Indonesia yang Mutiara Timur, ada suara klotak-klotak kayak suara besi yang lodo berbenturan. Tapi untuk kedap suara ya oke lah, walaupun masih lebih kedap eksekutifnya Ranggajati. Karena emang secara
tahun produksi. Ini juga udah tua teman-teman. Ini udah tahun berapa ya tadi? 1980-an kalau nggak salah. Dan itu dia tirainya sudah dibetulin sama apa itu? Facility care. Nah itu. Ya semoga bisa segera diperbaiki ya. Soalnya ini kan keretanya jarak jauh banget. Dari Banyuwangi ke Pasar Senen itu jauh banget, 16 jam. Kalau keretanya kayak gini ya rugi ya, 750 ribuan ya rugi. Ya semoga bisa diperbaiki lah untuk kedepannya. Tapi untuk Blambangan Express ini juga ada nilai plusnya ya, yaitu AC dari kelas eksekutif ini bisa dibilang yang paling dingin daripada eksekutifnya Rangga Jati kemarin. Karena kalau eksekutif Rangga Jati kemarin kan saya bilang dingin karena mungkin masih pagi ya, jadi mungkin kerasanya itu tambah dingin. Tapi ini sore-sore gini kan harusnya suhu di luar tuh panas, tapi di dalam itu dingin banget. Dan juga untuk toiletnya itu estetik banget ya. Saya seneng eksekutifnya Blambangan ini gara-gara apa, toiletnya itu estetik banget. Rombaannya itu kayak anti mainstream gitu loh. Terus juga kereta makannya oke lah, estetik daripada kereta makan yang komersil pada umumnya. Walaupun masih ada lebih estetik, tapi ya oke lah. Selain itu nilai plusnya juga karena Blambangan Express ini keretanya ini kereta malam ya hitungannya. Jadi buat kalian yang mau ke Bali itu cocok banget, karena dari Pasar Senen itu jam setengah 1 siang kalau nggak salah, terus sampai ke Tapang itu subuh. Dan habis itu kalian bisa langsung nyebrang menggunakan kapal feri di Pelabuhan Ketapang, dan itu pas lagi sunrise. Terus nanti perjalanan ke Denpasarnya naik bis sehati dari Pelabuhan Gilimanuk itu kurang lebih 6 jam lah kayaknya. Jadi ya nyampe Denpasar kotanya kalian tuh pas jam 10, sekitar jam 10 sampai jam 12 siang. Dan juga untuk yang arah sebaliknya, kereta ini tuh juga lumayan enak jamnya. Yaitu dari Ketapang tadi jam 2.50, terus sampai Pasar Senen itu jam 7 pagi. Jadi buat kalian yang langsung kerja itu masih nututi lah, walaupun agak ngepres ya. Berhenti di stasiun Jabar. Bagi Anda yang berada di stasiun Jabar Kebumen, silakan Anda untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Jember. Terima kasih kereta api Blambangan Express kelas eksekutif yang telah mengantarkan saya dengan selamat hingga sampai di tujuan saya, yaitu stasiun Jember. Di sini yang naik itu kayaknya sepi ya, yang turun juga cuma beberapa orang aja. Cuma saya, terus orang di sebelah saya, sama itu yang di depan itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.